Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah. Anugerah Tuhan yang membuat kita boleh menikmati kasih-Nya di pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah kami menyempurnakan sukacita kami dalam persekutuan kami bersama dengan firman. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Dan tema kita adalah optimis versus pesimis. Optimis versus pesimis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin setiap kita pernah mendengar kedua kata ini, atau juga mungkin sering mengucapkannya. Kedua kata ini saya katakan menjadi dua warna yang menghiasi kehidupan manusia sepanjang kehidupannya. Ada kalanya manusia merasa optimis dengan sesuatu, tapi juga di waktu yang lain dia pesimis dengan sesuatu. Dan kedua kata ini memiliki arti yang sangat jauh berbeda. Saya akan tunjukkan sesuatu kepada kita. Kita mungkin bisa melihat ini. Ada cangkir gelas yang berisi setengah air. Nah, kalau orang-orang yang pesimis, dia akan bilang cangkir ini setengahnya kosong. Benar? Iya. Tapi itu pandangan orang-orang yang pesimis. Nah, kalau orang-orang yang optimis, dia akan bilang cangkir ini setengah penuh. Orang pesimis bilang setengah kosong. Tapi kalau orang optimis bilang setengah penuh. Ada lagi yang lain. Kalau orang yang kreatif optimis, orang yang kreatif optimis, tahu tidak? Dia bisa lihat apa ini? Dia bisa lihat ini menjadi sebuah vas bunga mawar. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau orang yang pragmatik optimis, dia akan melihat air ini dalam cangkir ini. Dia akan bilang ini adalah pemuas dahaga. Dan mungkin masih banyak pandangan orang-orang lain yang melihatnya secara optimis. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antara optimis dan pesimis, memang ini dua hal yang berbeda yang terkadang terlihat dari sikap hidup kita. Tapi saya mau ajak kita untuk mengambil sebuah makna dari sebuah kisah. Ada dua ekor katak jatuh ke sebuah mangkuk besar kering. Sebuah mangkuk besar kering, dua ekor katak. Yang satu berjiwa optimis, yang satu berjiwa pesimis. Nah, katak yang berjiwa pesimis, dia akan bilang dengan sedihnya, dia akan bilang, aku akan tenggelam dalam kering ini. Mangkuk yang begitu besar membuat aku tidak bisa melompat keluar. Dan dengan wajah yang semakin menangis, dia akan bilang, bukan mati, selamat tinggal. Itu katak yang berjiwa pesimis. Tapi katak yang berjiwa optimis, dengan gembira dia akan mengatakan, wah, ini kesempatan untuk berenang. Dia bilang begitu. Aku gak akan mundur. Aku akan belajar berenang di sini, walaupun ini kering. Dan aku akan berenang sampai kekuatanku habis. Karena setelah mencoba, kalaupun aku mati, aku akan puas. Karena aku sudah mencoba dengan sekuat tenaga. Maka dengan penuh keberanian, si katak yang optimis ini berenang seolah-olah dia mengocok kering dalam mangkuk besar itu. Perlahan-lahan
krimnya semakin mengembang, naik ke atas, dan pada akhirnya si katak ini akan berdiri di atas mentega krim dan kemudian dia akan melompat keluar. Luar biasa efek dari jiwa yang optimis. Saudara-saudaraku yang terkasih, kira-kira dalam benak kita masing-masing, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Jawabnya mudah, gak sulit. Jawabnya adalah, jika tidak dapat keluar, tetaplah berenang, berusahalah, berjuanglah, tetaplah optimis dalam hidup. Pasti akan terbuka jalan. Ada begitu banyak orang yang berhenti melakukan sesuatu dan yang selalu mengeluh dan terus mengeluh kepada Tuhan, mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang keuangan, mengeluh tentang kesehatan, mengeluh tentang hubungan rumah tangga, mengeluh tentang keadaan sekarang di mana bayang-bayang COVID-19 masih terus membayang-bayangi dunia ini. Kapan kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala? Mengapa? Terus dan terus mengeluh kepada diri sendiri, kepada keadaan, bahkan kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apapun. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk bisa keluar dari jiwa yang pesimis, mari lihat di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lihat Tuhan seolah-olah menaruh duri di sekeliling mawar. Tetapi lihatlah, begitu luar biasanya karya Tuhan. Ia meletakkan sekuntum mawar di tengah duri. Bisa tidak kita bedakan? Orang yang pesimis akan melihat begitu banyak duri yang mengelilingi sekuntum mawar. Tetapi orang yang optimis akan memuji Tuhan. Luar biasa, ada sekuntum mawar yang sangat indah di tengah-tengah duri ini. Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap optimis dalam kehidupan kita. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang penuh kasih. Sebab kita punya Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu, tetaplah pupuk rasa optimis dalam jiwa, menghadapi hal-hal dan berbagai peristiwa yang kita alami. Bahkan saat-saat yang berat seperti sekarang ini. Penuhilah hidup dengan rasa optimis. Engkau akan melihat sukacita yang sangat besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengaku sering sekali kami jatuh dalam sikap yang pesimis akan kehidupan. Kami mengeluh kepada Tuhan tentang banyak hal. Tapi saat ini Tuhan ajarkan untuk bisa melihat dengan optimis akan kehidupan kami. Sebab kami punya Tuhan. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya juga ingin beritahukan kepada kita bahwa mulai besok tanggal 1 Mei Lentera Anugerah itu akan diisi oleh para hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang ada di Klasis Medan 1. Jadi bukan lagi diisi hanya oleh saya, tetapi ada Ibu Pendeta Eka Helena Sereda
Ada Bapak Pendeta Luther November Lase, ada Ibu Pendeta Esther Lina, ada Bapak Pendeta Ferry Haurisa, dan ada Bapak Pendeta Trisurya. Ini akan terus menguatkan kita dan biarlah kita bersuka cita. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan bersama kita. Amin.